Suatu ketika, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja untuk mencari sebuah jimat yang bisa menghilangkan rasa sakit. Jika berhasil menemukannya, Abu Nawas akan mendapat hadiah. Namun jika gagal, ia akan mendapat hukuman. Abu Nawas berpikir keras di mana ia bisa menemukan jimat seperti itu. Tetapi karena ini perintah langsung dari Baginda Raja, Abu Nawas pun menyanggupinya. Baiklah Baginda, besok akan hamba bawakan jimat itu. Besok wahai Abu Nawas? Benar Baginda, hamba berjanji besok sudah mendapatkannya dan membawakan ke hadapan Baginda. Abu Nawas pun pulang dan berpikir jimat apakah yang dapat menghilangkan rasa sakit. Abu Nawas terus-menerus memikirkan hal itu supaya bisa memenuhi permintaan Baginda. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas ingin menunjukkan jimat yang sudah diperolehnya. Jimat itu berupa selembar kain putih. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan jimat yang kuminta? Tentu wahai Baginda, inilah jimatnya. Jika seseorang mengikat kain ini di pinggangnya, ia akan mendapatkan kekuatan sehingga tidak ada yang bisa melukainya. Baginda senang mendengarnya, tetapi masih ragu apakah jimat itu benar-benar sakti. Baiklah, aku ingin kau membuktikan kesaktian jimat itu Abu Nawas. Bisa saja hamba buktikan, namun kain ini harus diikatkan di pinggang Baginda, lalu para penjaga memukuli Baginda. Dengan begitu Baginda bisa merasakan sendiri kesaktiannya. Tentu saja Baginda menolak karena takut jika jimat itu tidak berfungsi. Baginda meminta Abu Nawas sendiri yang mencobanya. Tentu hamba tidak bisa wahai Baginda. Jika hamba yang mencobanya, bisa saja hamba mengatakan tidak sakit walau sebenarnya menderita. Benar juga yang dikatakan Abu Nawas. Lantas, siapa yang akan menguji kesaktian jimat itu? Baginda Raja berpikir, dan tiba-tiba Abu Nawas mengusulkan untuk mencobanya pada tentara. Tetapi Baginda juga menolak karena takut tentaranya yang jadi korban jika jimat itu tetap tidak terbukti sakti. Tenang wahai Baginda, hamba tidak meminta tentara Baginda untuk mencobanya karena hamba memiliki tentara sendiri. Abu Nawas lalu melangkah menuju sebuah pohon, kemudian mengikat kain putih di batangnya. Abu Nawas juga mengundang orang-orang untuk menyaksikan kesaktian jimatnya. Setelah orang-orang berkumpul, Abu Nawas lalu mengambil secari kertas dari kantongnya. Ia menulis kata tentara di atas kertas itu dan menunjukkan kepada semua orang. Wahai saudara-saudara, apakah ini? Tanya Abu Nawas. Tentara! Jawab mereka serempak. Abu Nawas menyelipkan tentara itu di kain putihnya, lalu melangkah sedikit menjauh sambil mengambil sebuah batu dan berkata, Baiklah, sekarang lempar apa saja kepada tentara itu. Semua orang bingung termasuk Baginda Raja yang mendengar perintah Abu Nawas. Namun Abu Nawas segera melempar batu yang dipegangnya kepada tentara yang disalipkan di pohon. Orang-orang pun ikut melempar juga. Lihat Baginda, tentara itu tidak mengeluh kesakitan sama sekali. Ia sudah menjadi sakti berkat jimat ini, kata Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas. Memang benar, tentara itu tidak sakit karena yang dimaksud hanyalah selembar kertas. Walau sebetulnya Abu Nawas gagal, tetapi usahanya berhasil menghibur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, Baginda, sekarang hamba meminta imbalan yang telah dijanjikan kemarin. Ya, ambillah ini Abu Nawas, kata Baginda sambil memberikan 100 dinar kepadanya. Akhirnya Abu Nawas terbebas dari hukuman. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan hadiah. Karena kecerdikannya lah Abu Nawas selalu berhasil lolos dari perintah sulit Baginda Raja.